kalau kurang ajar sama orang tua. Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Ini mestinya sebelum masuk Ramadan, telepon itu orang tua. Pak, Bu, saya tidak sempat pulang, kasihan. Kita tahu toh mahal tiket. Tak, Mak, Bu, meskipun saya tidak pulang, ada saya kirimkan ke itu di nomor rekening tak. Pembeli ayam kita makan sahur dan pembeli baju untuk bapakku dia pakai pergi tarawih. Itu Pak, insya Allah murah rezekimu, Bos. Tapi kadangkala kita suami mau bersedekah, istri tak mengamuk. Pergi maki itu di bank, mau dikirimkan mama tak di kampung, langsung datang Beneta, angkat tuh. Kenapa? Langsung dia bilang, suaminya kasihan. Meskipun rezeki kita terbatas, tapi jangan lupa mama kasihan di kampung. Ramadan mudah-mudahan kasihan bisa tongi makan enak-enak selama Ramadan. Saya mau kirimkan 1,5 juta. Langsung istrinya mengamuk. Hah? Mamamu terus. Kawin kau sama mamamu. Beleng-beleng. Mana orang bisa kawin sama mamanya? Dongo. Langsung suaminya kasihan cakoro aja napalnya iko mani. Ada suami begitu di sini. Ada sini takut sama istrinya. Ada. Berhenti kau jadi laki-laki cilaka. Kamu takut sama istri. Nah semua wanita ambil. Jangan takut sama istri. Macam lu aja Ustaz mengamui. Kalau marah nak pecahkan piring. Kalau dia pecahkan piring satu Pak, pecahkan 1 lusin. Nah pecahkan televisi, bagus tidak ada nonton. Nah pecahkan piring, pecahkan semua. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bini madoraka. Hei Bu. Hei. Kau kira enak itu jadi suami? Oh, kita pergi cari nafkah isap sungai. Hah? Kita pergi melaut, nggak peduli ombak. Kita di jalan raya kadang-kala balap, kadang-kala nyawa kita tidak pikir. Demi apa? Supaya ibu bisa beli lebaran. Ibu bisa beli gencung. Ibu bisa beli murah kalepa. Baik kalau cantik kok, maronto. Galam mandre. Makutu. Mestinya ibu, kalau suami tak mau kirimkan mertua, mestinya kita berdoa. Ya Allah, saya kasihan susah, tapi suamiku tetap cinta sama orang tuanya. Kami saja makan susah, tapi lebih mengutamakan mamanya. Berikan saya keikhlasan, ya Allah. Balaslah ini suamiku. Mudah-mudahan anakku nanti cintanya kepada orang tuanya seperti suamiku. Meskipun sudah punya anak istri, tetap sayang sama mamanya. Yang kemana? Rupa bulakan mata lakinya. Jaluk. Ada pernah tanya ke Pak ibu-ibu, dia bilang, Ustaz, kenapa itu istriku tidak betah di rumah? Mak jaluk saja kerjanya. Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah. Ada orang ibu suami istri ngamuk, mengomel aja kerjanya istrinya. Akhirnya suaminya berpikir, bagaimana ini supaya saya tidak dengar istriku ngomel. Nah bawa pergi beli perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang istrinya. Nah bilang suaminya, di mana ini ku bawa supaya tidak dengar mengomong. Oh dia ingat di kampungnya ada sumur tua. 400 tahun umurnya ini sumur tua. Dalamnya 17 meter. Nah panggil istrinya, dek, lihat kok dek, ada isinya itu air. Nih, madangkat nih. Dangkal sekali nih bang, paling sampai di lutut saja. Masa iya? Oh dikit istrinya, dia dorong masuk istrinya susah. Jatuh, ngomel mako di dalam situ. Ngomel kamu, tidak kudengar juga. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar putih naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, 1 jam ini ngomel aja kerjanya. Tidak tahan saya, lebih saya lari. Coba ibu, jin saja tidak tahan.
400 tahun lari gara-gara ibu penenakan. Bagaimana suamimu mau tahan di rumah menenak. Yuk, ibu bapak, adik-adik pelajar, kuliah, sarjana tidak dapat kerja, tidak usah kau cari muka, tidak usah kau menjilat kiri kanan, tidak usah sogok kiri kanan. Mau dapat kerja yang baik, muliakan orang tuamu. Saya bisa bicara begini Pak, karena saya alami. Orang bilang susah jadi pegawai kalau tidak nyogok. Buktinya, saya jadi dosen di Unhas, negara yang minta saya. Orang bilang susah sekolah S3 ke luar negeri, gampang buat saya. Doktor saya ada 2. Satu doktor dalam negeri, satu doktor luar negeri. Bersamaan waktunya. Orang bilang tidak mungkin, tidak masuk akal. Sampai saya difitnah, dia bilang bohong, saya kasih lihat ini jasaku. Gimana caranya? Birrul walidain, muliakan orang tuamu. Kalau Allah senang sama kamu, kecil jadi dokter, kecil jadi anggota DPR, kecil jadi kaya. Yang penting bahagiakan orang tuamu. Kalau kau merantau ke Samboja kurang ngajar sama orang tuamu, wajar 20 tahun cari nafkah, kontrak kerjanya. Muliakan orang tua bos. Ya, sekarang anak-anak kita lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya. Pak, mau lihat buktinya anak lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya? Mau saya kasih bukti? Pulang Ki nanti ambil HP-nya Nakta. Siapa foto di HP-nya? Wallpaper-nya siapa? Foto bapaknya. Foto artis Korea beleng-beleng. Ada mahasiswaku, saya mengawas Pak ujian. Gak boleh pegang HP, nanti kau kerja sama. Simpan HP-mu di atas meja. Saya keliling, tiba-tiba ada mahasiswa gagah betul HP-nya. Cakep betul. Gagahnya cowokmu dek, bukan cowokku kak. Enggak tahu lah Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, ini artis. Iya. Nah kenal kok? Tidak. Pernah kau miss call? Tidak. Pernah kau kirim pulsa? Tidak. Ganti itu. Bodoh. Apa ini? Nggak kenal kok. Baca bapakmu di situ. Dia sekolahkan kok. Antar jemput kok. Ganti. Fotonya bapakmu simpan situ. Tunggu Pak Ustaz. Dia tak hapus Mistas. Modelik nana ikasi. Batina kimak galung mak dare. Dia lebih sopan sama cowoknya. Pak, kalau jabat tangan ki sama anak tak cium tangan tak? Nak cium? Enggak, nak seledin ji. Pergi sekolah Pak. Namanya cium tangan begini. Sekalinya tangannya cowoknya tarik kak. Dongo. Ini anak tak kasihan. Sopannya sama bapak copoknya. Kalau bapaknya nasihati jangkau keluar, tidak bagus cewek-cewek keluar. Apa namanya? Ada deh kampungannya bapak itu kan dulu. Sekalinya cowoknya, kita jika terserah nih. Kalau itu baik ikut mah juga. Ini anak-anak tak? Ya. Nah ibu bapak, doa supaya cepat dikabulkan birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua. Ustadz meninggal di orang tuaku Ustadz. 1, kalau sudah meninggal orang tua, sedekahkan. Sedekah. Saya mau orang tuaku terang kuburnya. Kirimi pembeli lampu. 1 juta ada nih. Itu 10 watt lampunya. 500.000. Nah ya kira-kira 5 watt. 100.000 1 watt. 50.000 lilin. 10.000 korek. 1.000 obat nyamuk. Kita kalau bersedekah deh pelitnya, nak pilih gambonyo. Ayo, saya mau orang tuaku ber-AC kuburnya sekarang Ustaz. Kirim pembeli AC ke masjid. Ada itu AC-nya orang tua. Tak niatkan, ya Allah pembeli AC ini mudah-mudahan orang tuaku dingin kuburnya. Saya mau Ustaz, dia punya tempat tidur yang baik di kuburnya. Kirimi pembeli tempat tidur ke anak yatim piatu. Ada itu di situ sampai. Ada yang bilang tidak sampai itu sedekah buat orang mati. Mau bukti? Bapak, saya buktikan. Mau bukti bahwa sedekah kita sampai sama orang meninggal? Mau? Siapa yang mau bukti? Angkat tangan. Saya buktikan. Mau? Mau. Kalau mati, mau Ki, mati Ki dulu. Saya kirimkan Ki. Tidak boleh itu orang bilang amal itu mau di logika. Logika tidak jalan kalau bicara kubur. Iman yang bicara, bukan akal.
Yang kedua, sudah meninggal orang tuanya, sedekah. Yang kedua, caranya apa? Mengunjungi karib kerabatnya. Saya bisik-bisik tadi Haji Abu, Haji, pulang ki nanti lebaran. Insyaallah Ustaz. Masih ada saudara tak di sana? Di Nagaga Ustaz. Kembali ke kampung bersilaturahmi kepada keluarga. Salah satu cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Misalnya ada orang tua tak sudah meninggal, ternyata temannya yang selalu dia temani pergi sholat berjamaah masih hidup. Lebaran kita datang bawakan pembeli sandal. Ini sandal. Itu salah satu cara berbuat baik sama orang tuamu. Yang ketiga, kalau orang tua sudah meninggal, caranya adalah mendoakan. Doakan itu mata. Minta kepada Allah. Ada 3 minimal. Doakan bagi orang yang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Ini kalau kita doakan orang sudah meninggal. Dengar. 1, kalau bapak doakan orang tua sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amalnya. Ada ndak amal yang tidak diterima? Ada. Mana itu? Bagi-bagi jilbab bukan karena Allah. Itu tidak diterima itu. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau ada kasihan amalnya orang tuaku bagi-bagi jilbab bukan karena engkau, terima buang, terima kasih. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya, palecungi. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, baru tutup doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak kuhafal itu Ustaz, bilang maki saja Tuhan, lindungi dan ampuni orang tuaku. Amin. Selesai. Mau lebih praktis, bila mungkin saja begini, Tuhan, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Paling gampang itu. Ya. Nah, apalagi yang membuat anak-anak kita sekarang banyak susah diurus. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang bukan kita yang didik. Siapa yang didik anak-anak kita sekarang? Handphone. Itu nih handphone yang rusak anak tapak. Saya banyak anak-anak SMA, SMP yang hamil curhat sama saya. Berawal dari mana zinanya? Dari video call. Bapak tahu namanya video call? Pak? Nah, enggak kita tahu pasti. Ini iriasat video call, mat telefoni si itai. Bukan cuma dia dengar suaranya, tapi dia bisa lihat videonya, gambarnya. Maka dia bilang di cowoknya, masuk kau di kamar deh, ya, pakai kau headset nah. Ya aku bicara supaya tidak dengar mamamu. Nah, sudah bilang cowoknya, ya kasih lihat kan di lidahmu deh. Ya kasih turun di lehermu. Ya buka kancingmu 1. Sudah itu tiap malam dia begitu. Ketemu malam minggu ditidurilah anak tak sama cowoknya gara-gara apa? Handphone. Yang kedua, bagaimana anak tak sekarang mau baik agamanya? Nah orang tuanya sendiri ajar salah anaknya. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Tidak jarang lagi dididik akhlak. Saya masih ingat waktu kecil saya Pak. Jangankan bicara kasar. Kita pergi saja minta tolong. Nah, lo kok minrengi pantenna bali bulai. Piko pinjang embernya tetangga. Nah, ajarkan ibu saya itu. Duduk ko dulu nah. Tudak ko yolo. Makoi caramu tudang. Ajak muteto mak bicara. Kurang ajar aku sana itu nah. Jangan kau berdiri sambil ngomong, kurang ajar itu nak. Dengar kau orang, kalau orang bicara dengar, jangan kau juga bicara. Sampai begitu diajarkan kita orang tua kita dulu. Sekarang siapa yang ngajar anak tak? Ada kita ajar begitu? Tidak. Dulu kalau didapat anak tak tidak sampai Jumat, dipukul Pak. Saya pernah itu diikat, baru dikasih lombok mulutku. Bukan lombok yang kecil, lombok merah yang besar, tumbuh baru. Untuk apa? Kenapa? Pelanggaranku itu saya sebut alat kelamin perempuan ada mamaku di belakang. Tertangkap tangan. Sekarang kasih begitu anak tak langsung lapor di polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak sekarang. Ini nih. Karena tidak kita jalan anak. Tidak malu kalau tidak mengaji anak tak. Tidak malu kalau anak tak sudah gadis tidak pakai jilbab. Tidak malu kalau anak tak sudah gadis dibonceng sama cowok. Tapi malu kalau anak tak tahu bahasa Inggris. Hebat nak bilang anaknya pintar bahasa Inggris. Hebat itu Ustaz. Kenapa nak hebat? Masih SD pintar bahasa Inggris. Masa itu kelas 1 pintar bahasa Inggris? Apa hebatnya? Nah banyak yang bisa bahasa Inggris. Tidak percaya? Pergi ke Inggris. Itu di Inggris Pak. Bahasa Inggris semua anak-anak. Ketawa serius kak ini. Apa? Memangnya kalau mati ki anak tak berdoa pakai bahasa Inggris? Kalau bapak meninggal dia doakan ke anak tak pakai bahasa Inggris.
Oh my God, please help me, my mother. Enggak, mata tak matoma bahasa Indonesia. Pani Pak bahasa Ogi kasih, puang aja mencari tomat-tomatku. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, yang kedua, karena konsumsi sudah mulai masuk, hati yang sudah terbagi. Berapa orang buka? Yang kedua, supaya doa cepat dikabulkan Allah adalah hindari maksiat. Bapak-bapak, bisa jadi doa bapak tidak dikabulkan karena bapak selingkuh. Ini sekarang budaya selingkuh, Pak, bukan cuma di televisi dilihat, sampai di kampung-kampung. Beda poligami ya, beda. Poligami halal, selingkuh haram. Maka resepnya kata Nabi, kalau kau melihat perempuan di jalan dan kau tertarik sama perempuan yang di jalan itu, maka segeralah kembali ke rumahnya, ke rumahmu. Ya. Kalau kau lihat perempuan dan kau simpati, kau suka sama itu perempuan di jalan, maka buru-buru kau pulang ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki perempuan di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Nggak percaya, periksa nanti. Ya, coba itu Pak. Menghindari maksiat. Adik-adik, kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan Allah? Adik-adik banyak berdosa. Kenapa doa kita tidak dijabah Allah selama ini? Bapak banyak melakukan maksiat. Maksiat menyebabkan doa kita tidak dijabah oleh Allah. Ya, maka bapak-bapak cokap miti. Nah, yang ketiga, karena waktu yang terbatas. Tadi supaya doa cepat dikabulkan, satu, berbuat sebaik sama orang tua. Yang kedua, hindari maksiat, berhenti kau judi. Anak muda, kalau kau mau lulus dapat kerja, berhenti kau lempoks. Lempoks nak campur lem tikus. Dan mama kau campur lem Korea. Kamu tak buka mulutmu itu. Ambil motor, bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik nak kira aspal. Wah, mati kafir kau cilaka. Khamar. Tapi anak muda sekarang nanti dibilang teler. Jago kalau pintar teler. Cemen lu men, kampungan. Masa baru satu botol teler mako, itu tahu teman tak jagona sampai masuk di got. Tunggu. Saya dulu waktu SMA, kalau temanku sudah mulai mau telepigi begitu, mabuk-mabuk, dah saat. Enggak, saya tinggalkan kampung mau jadi orang sukses. Kalau saya cuma mau jadi nakal, lebih saya di kampungku, enggak usah saya ke Makassar. Kampungannya ini, gue bilang biar nih, daripada kau enggak ada kampungmu. Kenapa kalau kita bagus itu ada kampung, bisa pulang kampung. Nah, anak muda, jangan dekati minuman keras. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, whisky, vodka, Jenever, Donald, topi miring, balo AC, manyang, rijesun, bapak moyangnya dosa, min amalis syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk bapak-bapak, Ramadan ini bapak tidak puasa, bagaimana doamu cepat dikabulkan? Tidak puasa, puasalah. Tapi kalau tidak sholat, lebih parah lagi. Ada saya lihat begitu, puasanya tahu 30 Ramadan tidak ada kalah, tapi tidak sembahyang. Tidak ada itu bos, tidak ada gunanya itu puasamu. Kenapa? As-salatu miftaul khair, as-salatu miftaul jannah, as-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama, salat itu kunci kebaikan, salat itu kuncinya surga. Kalau tidak salat, tidak ada kunci surgamu. Allah kasih lihat nanti di akhirat, beduh. Ini puasamu 30 tahun tidak ada kalah. Ini sedekahmu. Ini kau punya haji. Ini kau punya sumbangan masjid. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Dia bilang apa kuncinya? Sholat. Tidak ada Tuhan. Kalau begitu kau tidak bisa mengambil ini pahalamu. Keluar. Maka sholat bos. Kalau puasa tidak ada sholat. Itulah yang Nabi jelaskan. Tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Apakah susahnya itu sholat? Ada malas sholat di sini? Ada. Bila maki apa alasan tak? Kalau ibu-ibu banyak dah sholat gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter. Nakakang itu.
Jilbabnya 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Ada jipi-jipi 614. Ada kayak pohon di belakang. Ya, pakai sarung sempit. Nah, bilang suaminya, haji no tuh mau miasar, belum pakai sampai duhur. Tapi kau sampai, nah bilang, enggak dulu ya ini jilbabku susah dipakai. Nah ikat lehernya susah digoyang itu lehernya. Pakai juga rok sempit, jadi begini mami jalan ke sini. Peri-periku. Lembele. Istri tak kapan begitu Pak. Ayo, ini bapak-bapak banyak ndak sholat kalau apa? Pergi cari nafkah. Pergi ke tambang. Pergi bawa mobil. Pergi ke kebun. 1 hari dia kerja. Ndak sholat. Itu yang selalu saya istilahkan. Bapak lapar sekali. Akhirnya dapat uang. Begitu dapat uang dibeli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang setengah mati cari uang tidak sholat. Doko nami itu muandre pak, nandre na mualep mau buang. Maka ibu bapak sholat. Dan yang ketiga, kalau mau dekat cepat doa dikabulkan, pelihara amanah. Adinda Haji Rendi, jangan kecewakan pemilih Anda yang kurang lebih saya dengar lebih 9.000. Itu amanah dari Allah. Amanah dari Allah. Kerjalah yang baik. Agapi musaffa endi. Ya? Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang baik. Alhamdulillah rezeki lebih dari cukup. Maka bekerja jangan pikirkan proyek. Bekerja jangan pikirkan dunia. Allah sudah kasih kau dunia yang baik. Bekerja jadi anggota DPR. Amanah rakyat jalankan dengan sebaik-baiknya. Bikinlah aturan-aturan yang bisa membuat rakyat senang. Kalau kau kerjakan dengan baik, ini amanah dari Allah. Insya Allah periode kedua kau tidak perlu kampanye, akan dipilih kembali. Dan kalau kerja dengan baik, amanah itu kau lakukan dengan baik. Bukan cuma jadi anggota DPR, bahkan bisa Allah kasih kau lebih tinggi, bisa jadi bupati di Kutai Kartanegara. Dengan cara apa? Bekerjalah yang baik. Para caleg yang terpilih jangan kasihan kau bohongi rakyat. Jangan kau tipu rakyat. Sebelum dipilih kau bagi-bagi kartu nama. Pilih saya. Sama-sama kita orang Pindrang. Begitu sudah dipilih, nah ganti nomor HP-nya. Jangan. Saya mau bahas lebih banyak. Cuma ada pesan Kak tadi yang jemput Kak. Tolong Ustaz, jangan bahas tentang serangan fajar. Kalau pas jangan dibahas. Aku kasih tahu maki saja, Anda usah dibahas. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, memang ini pemilu paling rusuh, paling repot, paling bubrok saya rasa ini Pak. Sampai ada tetangga saya bertengkar sama sepupunya. Dek namu reke nggak masjid. Dek namu reke nggak. Selama ini ada masalahmu kau datang sama saya. Selama ini kalau ada masalahmu pasti saya kau cari. Hanya karena kasih kau orang 500.000 kau tidak pilih saya. Sekarang jangan kau lagi injak rumahku. Saya haramkan kau datang di rumahku. Ya. Nah, bapak-bapak yang diberi amanah, Pak Polisi, Pak Camat, Pak RT, anggota DPR, pegawai-pegawai negeri, berbuat baiklah. Kalau bapak sia-siakan amanah, ingat ada pensiunmu bos. Jadi polisi ada masanya, pensiun. Jadi camat ada masanya, pensiun. Jadi sekda ada masanya, pensiun. Dan ketika pensiun bapak musuhi rakyat, maka begitu bapak jadi rakyat tidak ada temannya. Maka jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Oh jangan salah Pak, yang namanya amanah susah tobatnya. Bapak dosa sama saya lebih susah tobatnya daripada dosa kepada Allah. Kalau bapak dosa kepada Allah, 4 saja syaratnya. 4 saja syaratnya. Menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apa saja kuampuni. Selama kau tidak mengaku sebagai Tuhan, kuampuni semua dosamu. Tapi kalau dosa kepada amanah, bapak menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Yang kelima, datang minta maaf sama orang. Dan minta maafnya bukan cuma jabat tangan. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya bos. Bagaimana caranya? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Karena ada orang biasa jabat tangan dan naliaki. Yang ketiga, senyum.
Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima agak berat, sebut judulnya dosamu. Maafkan Pak Rendi. Ya, pernah dulu saya janji Ki, ternyata lain ku coblos. Nah bilang Pak Rendi, nih kau nanti pale. Wak dampangak kau bos, tapi jangan kau lagi ulang ah. Bapak datangi. Ya, yang kelima, setelah itu barang kembalikan. Maka bapak-bapak, kalau dosa kepada Allah syaratnya 4, tapi dosa kepada istri syaratnya menjadi 5. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, sebut judulnya dosa ketika minta maaf sama istri. Bu, maafkan Kak. Nah bilang istrinya, apa judulnya? Yang mau dikasih tahu, mak jaluk kau lagi nanti. Bilang kau apa? Jangan mak jaluk kau lagi deh. Maafkan saya. Apakah judulnya? Janji kau tidak marah, janji. Iya, maafkan Kak Ibu. Pernah dulu saya tugas ke Sulawesi 2 bulan. Iya, aku ingat selingkuh Kak Ibu. Nah bilang istrinya, saya maafkan Pak. Begitulah manusia biasa. Kadang-kadang kita hilaf. Karena waktu tak juga tugas 2 bulan itu, saya juga selingkuh di sini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, kita simpulkan pembicaraan kita. Dari hadis Rasulullah yang kita sampaikan tadi, ada 4 pelajaran yang kita ampan. 1, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya, maka ketika ada masalah, berdoalah. Terutama di bulan suci Ramadan ini, berdoa karena Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang berdoa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita banyak lakukan sunnah-sunnah yang dilakukan. 1, berbuat baik kepada orang tua. 2, hindari maksiat, muliakan istri, taati suami. Yang ketiga, supaya doa cepat dikabulkan Allah, pelihara amanah yang manusia berikan, jalankan amanah yang Allah wasiatkan kepada kita. Maka apabila keempat ini kita lakukan, maka termasuklah kita manusia yang mulia di sisi Allah. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan adhan. Kenapa Ibu? Lagi. Kalau masih mau dengar ceramah, Ibu enak duduk-duduk ketawa, saya setengah mati kepanasan sini.